kemanusiaan, gerak terpadu pemerintahnya, masyarakat dan dunia usaha demi negara, wujudkan cita menuju ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Semangat berjuang demi panggilan kemanusiaan, gerak terpadu pemerintahnya, masyarakat dan dunia usaha demi negara, wujudkan cita menuju ketangguhan bangsa menghadapi bencana, menuju ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Semangat berjuang demi panggilan kemanusiaan, gerak terpadu pemerintahnya, masyarakat dan dunia usaha demi negara, wujudkan cita menuju ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Semangat berjuang demi panggilan kemanusiaan, gerak terpadu pemerintahnya, masyarakat dan dunia usaha demi negara, wujudkan cita menuju ketangguhan bangsa menghadapi bencana, menuju ketangguhan bangsa menghadapi bencana.
bertemu dan berkumpul di lapangan Pulau Bau ini dalam rangka melaksanakan siaga dan simulasi penanggulangan bencana banjir. Kita akan mereview kembali atau briefing sebelum kita melaksanakan. Mungkin ada masukan-masukan nanti dari koordinator-koordinator yang akan disampaikan kepada kita semua. Baik, kami dari Badan Penanggulangan Bencana menyampaikan bahwa skenario kita nanti kita menggunakan jam ataupun waktu, di mana nanti yang untuk masyarakat yang evakuasi mandiri berjalan 5 menit setelah melewati truk-truk yang bergerak menuju lokasi dijalankan. Nanti koordinator akan memandu. Siap. Kemudian untuk evakuasi yang kedua, duluan mana truk TNI atau Polri yang masuk 5 menit kemudian. Koordinatornya ada juga. Kemudian 5 menit masuk lagi. Nanti kita tentukan truk yang duluan. Kemudian 5 menit kemudian nanti yang dievakuasi menggunakan korban yang dievakuasi di air. Nanti koordinatornya adalah Pak Kahayan dari Basarnas. Mungkin itu mengenai masalah waktu. Jadi nanti kita perkirakan pelaksanaan itu berlangsung selama 1 jam. Lebih kurang 1 jam berlangsung simulasi kita, mulai dilaksanakan ataupun diterima laporan dari Satgas kemudian dilaksanakan rapat di tingkat kota. Jadi patokannya nanti 5 menit bergerak kendaraan untuk melaksanakan evakuasi. Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah kita dengarkan barusan, tadi malam kita sudah mengadakan briefing evaluasi untuk memaksimalkan waktu simulasi yang sudah kita coba semalam. Ada perubahan sedikit, khususnya pada penyelamatan air, karena durasi waktu 30 menit kita melakukan kosong, sehingga di posko utama tidak ada kegiatan. Nah, untuk menutupi hal itu, semua korban yang diperagakan tadi malam ditempatkan pada 2 truk. Yang satu truk TNI yang mengangkat peralatan dan penolong, kemudian yang satu lagi di truk Polri yang ada di belakang kita. Setelah informasi tim penolong berangkat, 5 menit setelah itu nanti pengungsi akan bergerak dari lokasi yang sudah ditentukan ke posko utama. Nanti sudah ada komando di sana yang mengarahkan kapan bergerak dari posisi Anda itu. Kemudian truk Polri yang berisikan korban yang sedianya itu adalah proses evakuasi di air. Saat ini kita tidak lakukan proses evakuasi lagi, namun sudah standby di dalam kendaraan Polri. Ketika nanti ada komando truk Polri masuk, tetap peragaannya sebagai korban. Kita ibaratkan sudah dievakuasi. Ketika nanti masuk ke lokasi posko kesehatan, peragakan juga bagaimana korban sebenarnya. Semalam sudah dibagi, ada cedera-cedera masing-masing. Bagaimana patah kaki, patah tangan, kedinginan,
seperti yang sudah dibagi. Peragakan itu sehingga tim kesehatan nanti mengerti ini jenisnya korban yang demikian, sehingga penanganannya nanti sesuai. Pembagiannya nanti khusus untuk korban akan kita bagi khusus untuk korban. Kemudian yang di truk TNI, skenarionya setelah kita berangkat, di dalam itu masih ada tim penolong dan LCR2. Kalau truk Polri nanti sudah kita tempatkan di depan masjid. Tetapi kalau yang truk TNI nanti di lokasi kita evakuasi di air, di situ bertukar. Setelah penolong turun, kemudian perahunya turun, nanti korbannya naik, setengah korbannya naik, karena masih ada durasi 10 menit sebelum kita berangkatkan. Nah, setelah itu 5 menit setelah truk Polri masuk, baru masuk truk TNI. Kita memanfaatkan durasi waktu itu. Tetap berangkat dari sini bersama-sama seperti semalam, namun perubahannya di truk Polri nanti korban sudah tetap di dalam. Hanya langsung stay berputar di sana, tunggu di situ sampai ada komando nanti dari Pak Kasat yang memberikan instruksi. Nah, khusus untuk di air tetap kita perankan, tapi kami akan memilih 4 orang nanti. 4 orang nanti di air. Setelah pertukaran tim penolong dengan korban yang di dalam truk TNI, nanti akan kita tetapkan 4 orang korban. Pagi ini akan kita tetapkan tempat-tempat akan dievakuasi seperti semalam kita lakukan di Desa Goti dan Managen. 2 orang Desa Goti, 2 orang Managen. Nah, setelah itu nanti evakuasi 5 menit truk TNI berangkat, 1 korban diberangkatkan lagi dengan ambulans setelah dievakuasi 5 menit. Saya kira 3 menit lagi berangkat lagi 1, 3 menit lagi sampai 4 semuanya, sehingga di lokasi kita ini kegiatan itu terus berjalan. Saya kira itu nanti yang perubahan yang kita akan lakukan dari semalam yang kita laksanakan, di luar dari evaluasi yang sudah kita sampaikan semalam. Khusus juga untuk tim penolong, perahu itu ada 4, karena 4 korban memakan durasi waktu kalau kita memanfaatkan 4 juga perahu itu. Yang kita manfaatkan hanya 2, yaitu perahu 3 dan perahu 4 yang sudah ada di posko itu, yang sudah ada di posko Aju dekat sungai. Posko perahu 1 dan perahu 2 masuk di dalam truk TNI, nanti akan berganti dengan korban yang di sana. Nanti pengaturan waktunya akan kita dengarkan dari posko utama. Masing-masing di dalam truk ada komando, masing-masing di dalam ambulans ada komando, kapan masuknya. Nanti mohon didengarkan, hati nanti akan kita bagikan. Setelah ini khusus untuk korban dan penolong akan kita pisahkan dan kita bagi tugasnya. Mungkin itu saja tambahan perubahan hari ini. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini juga lebih maksimal. Mohon melakukan dengan benar, karena simulasi ini merupakan menguji sistem, baik SDM yang dimiliki di sini, baik sarana prasarana, baik tata urutannya, sehingga kita minimalkan korban jiwa dan pelayanan masyarakat juga terpenuhi. Kita tidak harapkan selama ini banyak tuntutan, tetapi kegiatan seperti ini ele-elean, kita tidak harapkan itu. Kita uji dengan bagaimana permintaan masyarakat, bagaimana pelayanan instansi pemerintah yang ada di sini. Tunjukkan Bapak Ibu supaya kita dapat evaluasi ke depan apa yang mau kita perbaiki. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi selamat bertugas, jaga keselamatan, utamakan safety, sehingga semuanya kegiatan kita maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kita sekalian tadi tidak diulangi lagi, sudah ada masing-masing tupoksinya. Saya selaku komentator ingin menyampaikan bahwa ini ada
beberapa posko ya. Nanti di posko ini ada penanggung jawabnya. Ini informasi semalam belum main nih. Posko data informasi belum main. Jadi nanti ini kalau sudah ada berita dari sana dengan meluapnya air, ya kan, diperkirakan sekian banyak pengungsi, sekian banyak ini semua informasi ini sudah bisa nanti menerima informasi dan dicatat. Kemudian yang agak vakum saya lihat semalam, posko pengungsi. Posko pengungsi itu ya hunian sementara namanya. Ini vakum semalam. Di situ ada anak-anak yang trauma. Jadi di sini ada masih sempat saya rasa dibuat posko trauma center. Jadi kosong di situ, nggak ada, jarang terjadi di posko itu, biasa disabarkan orang. Ini yang saya lihat semalam belum ada pensabaran ini. Saya ambil inisiatif semalam untuk memimpin nyanyi anak-anak. Maunya ada ini. Ya maksudnya kosong semalam itu, tapi ini kan evaluasi namanya. Jangan supaya jangan kosong. Saya akan komentari apa ini. Para pengungsi saya lihat di gelisah, saya bilang dia kan. Oh, kita bisa lihat nih hadirin, rupanya ada yang datang ini dari mana, guru anu ini memimpin anu. Kemudian dapur umum, saya lihat semalam itu ya, dimanapun terjadi bencana, namanya orang banyak ya, itu nggak ada orang yang mengambil, ada tempatnya gitu. Jadi semalam ada diinstruksikan untuk memberikan nasi bungkus. Ini kalau di posko jarang terjadi begini. Di mana-mana kita hadiri nggak? Nah, jadi ini nanti dapur umum ada concern kepada ini ya, komit kepada pengungsi. Sementara kemarin, perhatian ya, kemarin ada juga ini pengungsi nanti yang tidak sakit dia masuk ke hunian sementara. Kalau semalam itu beberapa kasus terjadi di sana Bu ya, kesehatan ya. Sementara di sini pengungsi yang apalah ya namanya, yang biasa ya. Nah, tidak trauma, tidak ada sakit, tidak ada AMNU, ya kan? Kemarin itu ada yang juga diobatin di sini Bu ya. Ada. Nggak ada, di semua di sana. Ya, jadi terfokus semua di sana kalau ada kasus-kasusnya. Tahun 2015 Raja lapor saya. Beredar. Terus. Upacara apel siaga bencana dan simulasi penanggulangan bencana banjir Pemerintah Kota Padang Sidimpuan Rabu tanggal 16 Desember tahun 2015 dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara, selanjutnya mengambil alih komando barisan. Ya lanjut aja Pak. Perhatikan kepada seluruh peserta upacara yang kira-kira kurang tahan berdiri, agak goyang-goyang, bisa bergeser ke belakang untuk hikmatnya melaksanakan apel upacara kita ini. Gerak! Seluruhnya mengangkat tangan, memberikan penghormatan. Pandangan lurus ke depan, tidak kepada irung. Tegak! Gerak! Kita ulangi lagi. Hormat, gerak, tegak, gerak, istirahat di tempat, gerak.
Iring-iringan pernah tadi, Pak. Lapor. Apel siaga penanggulangan bencana siap dilaksanakan. Lanjutkan. Pembina upacara tiba di tempat upacara. Barisan disiapkan. Pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Pembina upacara. Lapor. Upacara siaga bencana dan simulasi penanggulangan bencana banjir siap dimulai. Laksanakan. Tamu dan undangan dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Saudara Ita SR Marpaung. Indonesia Raya, Indonesia, 1, 2, 3. Indonesia. Aku tamu dan undangan disilakan duduk kembali. Pemeriksaan pasukan oleh pembina upacara. Amanat pembina upacara. Pasukan diistirahatkan. Pasukan diistirahatkan. Untuk perhatian, istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudari Ketua DPRD Kota Padang Sidimpuan beserta seluruh anggota DPRD Kota Padang Sidimpuan.
Yang terhormat rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Padang Sidimpuan, yang terhormat hadir juga bersama kita perwakilan BNPB pusat ataupun tingkat nasional, yang terhormat para asisten, staf ahli, seluruh SKPD se-pemerintah Kota Padang Sidimpuan, yang terhormat Ketua Tim Penggerak PKK serta Wakil Ketua dan seluruh jajarannya, yang terhormat saudara para peserta apel siaga bencana serta hadirin undangan yang berbahagia. Pertama-tama mari kita semua senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita senantiasa diberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya, dan kita masih diberi kesempatan, kesehatan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sehingga dapat menghadiri apel siaga bencana dan simulasi penanggulangan bencana banjir. Selanjutnya salawat beriring salam sama-sama kita hadiahkan ke arwah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tetap kita harapkan syafaatnya di kemudian hari. Berkenaan dengan kegiatan gelar apel siaga bencana dan simulasi penanggulangan bencana banjir yang dilaksanakan pada hari ini sebagai langkah kesiapsiagaan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana atau kedaruratan, di mana simulasi penanggulangan bencana ini menjadi langkah tepat untuk meningkatkan kesiapsiagaan guna mengantisipasi dan menanggulangi kemungkinan terjadinya bencana banjir di Kota Padang Sidimpuan. Dan pengurangan risiko bencana merupakan tanggung jawab semua pihak. Oleh karena itu, kerjasama antara pemerintah dan pihak non-pemerintah merupakan hal penting dalam upaya pengurangan risiko banjir. Untuk itu, melalui apel siaga ini diharapkan dapat memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan yang cukup sesuai fungsi dan peran masing-masing guna menunjang tugas dan pengabdian kepada masyarakat. Para peserta apel yang saya banggakan, maka dari itu kegiatan apel siaga bencana ini diharapkan dapat juga terjalinnya koordinasi antar instansi dan lembaga terkait dalam penanggulangan bencana, terwujudnya kesiapsiagaan dalam menghadapi banjir, terbentuknya SDM yang tangkas dan tangguh dalam penanggulangan bencana, terwujudnya masyarakat yang siaga dan tangguh terhadap bencana, yang pada gilirannya para peserta dapat mengerti, memahami, dan dapat melakukan tindakan cepat dan tepat saat terjadi bencana, khususnya bencana banjir di wilayah Kota Padang Sidimpuan. Insya Allah segala upaya yang baik ini senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Penyayang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa oleh pejabat kantor Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, segala puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu ya Allah, yang Maha mengatur dan menentukan segalanya. Kepadamu kami beriman dan berserah diri. Tuhan, rahmat dan karunia-Mu lah pada hari ini kami dapat melaksanakan acara apel siaga dan simulasi penanggulangan. Terimalah dengan ridho-Mu, seraya berkati acara ini melalui sifat-Mu yang Maha Pengasih dan Maha sesuai kehendak-Mu. Engkau cabut pula kekuasaan dari hamba-Mu yang Engkau kehendaki, dan kekuasaan-Mu juga dicurahkan segala kebaikan yang mengangkat kemuliaan sesuai kehendak-Mu. Sungguh Engkau Maha Kuasa, bahwa tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan sangat berat. Karenanya ya Allah, berikan kami kekuatan dan keselamatan banjir ini tercapai dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengaman, tunjuki pula jalan kebenaran yang mampu kami laksanakan.
hindari kami sikap dan perbuatan yang mengurangi nilai ibadah dan kebersamaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Apel siaga bencana dan simulasi penanggulangan bencana telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih dan bubarkan. Bubarkan. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat! Selesai, pembina upacara dipersilakan istirahat sejenak untuk mengikuti acara selanjutnya. Dapat diistirahatkan. Apel siaga selesai, tiap-tiap bagian dapat diserahkan. Istirahat di Tuan. Gerak. Lapor. Acara kegiatan penanggulangan simulasi penanggulangan bencana banjir di Desa Manegen dan Goti siap dilaksanakan. Laksanakan. Ya, dan berikut kita akan melihat dan menyaksikan bagaimana peragaan dari simulasi penanggulangan bencana banjir untuk pemerintah Kota Padang Sidempuan. Yang terjadi di dua desa, yaitu Desa Manegen dan Goti. Manegen dan Goti, Kota Padang Sidempuan. BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang Sidempuan, bertema meningkatkan SDM yang tanggap dan tangkas untuk keberhasilan pengurangan resiko bencana. Baik Bapak Ibu, kami informasikan bahwa kondisi air pada Aik Haloban dan Aik Pinagar telah mengalami kenaikan yang cukup drastis sekitar 3 meter. Oleh karena itu perlu diadakan tanggap darurat kepada warga masyarakat yang ada di Desa Goti dan Manegen. BPBD Kota Padang Sidempuan telah mendirikan posko aju di tempat kejadian, yaitu di dua desa, dan kita melihat bahwa ada informasi awal tadi, maka posko aju sudah berjaga-jaga di daerah Desa Manegen dan Goti. Apabila dampak yang besar, kemungkinan sekali akan diambil keputusan bahwa banjir statusnya tingkat kota. Belum tahu ini apa yang terjadi, Kalak masih berkoordinasi ini, saya lihat. Ya, dengan sementara masih mengadakan rapat koordinasi dengan instansi terkait. Seiringan dengan apa yang kita terima, laporan dari Satgas kita bahwa telah terjadi bencana banjir di Desa Manegen dan Goti, maka untuk ini kami persilakan Bapak Wali Kota untuk memimpin rapat dengan langkah-langkah apa yang kita laksanakan di
dalam rangka penanggulangan ini. Para Bapak Wali Kota kami persilakan. Bahwasanya terjadi banjir di dua tempat di Desa Goti dan Manigen. Untuk itu saya tetapkan siaga darurat selama 14 hari terhitung mulai hari ini, dan apa yang sebagai untuk penyelamatan warga dari saya menunjuk Bapak Kepala Pelaksana BPBD Kota Bandung kita lihat ini apa keputusan yang diambil, kita belum tahu pada Bapak apakah ini Kepala Pelaksana BPBD Kota Bandung Silimpuan desa kecamatan atau sudah dianggap ini akan menjadi konsep yang ditangani oleh wali kota. Keadaan darurat ditetapkan 14 hari ke depan yang telah menetapkan untuk penanganan darurat banjir. Kita belum tahu ini apakah masih bisa ditangani oleh kecamatan. Terima kasih kepada Bapak Wali Kota yang telah menetapkan 47 bahwa pemerintah daerah bawah harus dapat melakukan perlindungan terhadap masyarakat. Kemudian yang telah menunjuk sebagai komandan Sider komando daripada operasi ini. Kemudian kami berharap pada kita semua SKPD terkait akan gelar pasukan dalam rangka menghitung berapa kekuatan kita dalam rangka penanggulangan bencana. BPBD Kota apel kekuatan supaya kita sama-sama turun ke lokasi. Mungkin itu arahnya, kami persilakan. Silakan. Dan kembali ke lapangan untuk melihat kekuatan. Silakan. Lapor, apel siaga dan penanggulangan bencana siap. Laporan diterima. Terima kasih. Pasukan diserahkan. Baik. Dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Di sini kami sampaikan kepada kita semua bahwa tadi setelah kita terima laporan dari Satgas BPBD telah terjadi bencana banjir di Desa Manigen dan Goti dan telah dilaksanakan rapat koordinasi tingkat Kota Parangtripuan yang dipimpin oleh Bapak Wali Kota langsung, di mana disimpulkan bahwa kita melaksanakan tanggap darurat selama 14 hari ke depan, mulai terhitung daripada hari ini. Kemudian yang menjadi komando insider atau komando operasional yaitu Kalak BPBD Kota Parangtripuan. Jadi kami melalui pusat komando, kami merintahkan kepada kita semua untuk melaksanakan tugas-tugas evakuasi sesuai dengan tugas dan fungsi kita masing-masing. Hubungan dengan ini, bahwa siapa yang mengerjakan apa, bagaimana yang telah kita susun di dalam rencana kontingensi, mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka pengurangan resiko bencana banjir tersebut. Komandan upacara kami sama pasukan supaya mempersilahkan dan melaksanakan evakuasi. Terima kasih. Apel siaga telah dilaksanakan. Pulang selesai. Terima kasih dan perintahkan menuju dan melaksanakan evakuasi. Ada bang. Kita lihat gelar pasukan sudah selesai. Ada peringatan dini. Yang bisa juga kita perhatikan bahwa dari di Desa Manigen dan Desa Goti. Kalak BPBD Kota Padang Sidimpuan menugaskan SAR dan TRT untuk melakukan pendataan awal. Ya, pencarian dan pertolongan di Desa Goti. Resi dari BNPB Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang dihibahkan kepada BPBD Kota Sidimpuan. Itu dari mana itu dinas sosial, Resi dinas sosial juga muncul. Resi dari BNPB Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang dihibahkan kepada BPBD Kota Sidimpuan. Itu dari mana itu dinas sosial, Resi dinas sosial juga muncul.
duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau lakukan di tanah kering bebatuan. Tubuhku terguncang di hempas batu jalanan. Hati tergetar menampak kering derumputan. Perjalanan ini pun seperti jadi saksi. Gembala kecil menangis sedih. Kawan coba dengar apa jawabnya ketika ia kutanya mengapa bapak ibunya telah lama mati ditelan bencana tanah ini. Sampainya di laut ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Kawan coba dengar apa jawabnya ketika ia kutanya mengapa bapak ibunya telah lama mati ditelan bencana tanah ini. Sampainya di laut ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat. Ya, sudah mulai panik ini Rasa sangat sudah ya petugas berjaga-jaga untuk sayang menerima engkau tak mereka. duduk Ya, di ini ada sampingku ibu-ibu. kawan. Banyak cerita yang mestinya kau yang dapat ya, saksikan biasa di dalam bencana di tanah tahu apa yang kering mau di- bebatuan.
Tubuhku terguncang di hempas batu jalanan, hati tergetar menampak kering derumputan. Perjalanan ini pun seperti jadi saksi, gembala kecil menangis sedih. Nggak sekolah ya, ada juga ibu-ibu. Kawan coba dengar apa jawabnya. Dari desa mana ini? Di antara dua desa. Ketika ia kudanya mengapa mereka melakukan tentang kontingensinya. Bapak ibunya telah lama mati di telan bencana tanah ini. Sampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri, terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Kawan coba dengar apa jawabnya ketika ia kutanya mengapa bapak ibunya telah lama mati di telan bencana tanah ini. Sampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri, terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Nanti juga satu, tiga orang. Baik. Semuanya sudah didata. Peralatan tim 3 lengkap. Peralatan tim 4 lengkap. Untuk tim evakuasi darat semuanya lengkap. Peralatan lengkap. Tidak ada yang cedera. Baik. Kita akhiri kegiatan kita. Mudah-mudahan yang kita evakuasi bisa selamat di posko kesehatan. Untuk kebersamaan dan
rasa syukur keselamatan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Siap, gerak. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Setelah ini masing-masing tim kemasi peralatannya, masukkan ke truk TNI Polri. Tim 3 dan 4 masuk ke TNI. Tim evakuasi sisanya masuk ke Polri. Jelas? Jelas. Siap. Siap. Ya. Tidak ada. Baik, terima kasih. Kita tos sebelum kita berangkat. 1, 2, rescue. 1, 2, 3. Rescue! Lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah. Seperti udara kasih yang engkau berikan, tak mampu ku membalas. Ingin ku dekat dan menangis di pangkuanmu sampai aku tertidur bagai masa kecil dulu. Lalu doa-doa baluri sekujur tubuhku, dengan apa membalas ibu yang kita sudah lihat. Penuh nanah seperti udara, kasih yang engkau berikan tak mampu ku membalas. Trauma dan juga tim
takkan pernah engkau biarkan hamba menangis. Karena kemurahan-Mu, karena kasih sayang-Mu, hanya bila dirimu ingin nyatakan cinta pada jiwa-jiwa yang rela bila kekasihmu, kau yang selalu terjaga. Dan bahwa kita telah melaksanakan masa tanggap darurat selama 14 hari. Untuk itu perlu kita melaksanakan rapat koordinasi apa memang masa tanggap darurat ini perlu kita perpanjang atau tidak cukupkan sekian. Untuk itu kami meminta pada Bapak Wali Kota untuk menetapkan status kita sekarang. Pada Bapak kami bersyarat. Evakuasi telah selesai kita laksanakan, maka status darurat bencana banjir saya cabut. Nah, saya kira cukup sekian. Terima kasih. Baik, telah selesai dilaksanakan. Untuk itu kita perlu melaksanakan apel untuk pembubaran daripada tanggap darurat ini. Kita melaksanakan apel. Terima kasih. Baik Bapak Ibu. Lagi. Siap. Bak. Lawan. Lancang. Bak. Apel siaga bencana pengelolaan banjir telah dilaksanakan. Laporan selesai. Laporan terima diserahkan. Serahkan. Kali tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang bagi kita sekalian. Yang saya hormati Bapak-bapak pimpinan kepala SKPD yang telah berhadir, terusnya kepada saudara-saudara sekalian yang tergabung di dalam tim penanggulangan bencana banjir di Desa Manegan dan Koting. Sebagaimana yang telah disepakati bersama, tadi telah dilaksanakan rapat koordinasi tingkat Kota Padang Sidimpuan bahwa masa tanggap darurat sudah berakhir. Itu selama 14 hari masuki masa rehabilitasi dan rekonstruksi. SKPD terkait melalui penilaian ataupun penilaian cepat, yaitu adalah tentang kerugian daripada bencana banjir tersebut. Dalam kesempatan ini kami menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh peserta ataupun seluruh masyarakat yang telah berupaya dalam rangka penanggulangan bencana banjir ini. Dan untuk selanjutnya, seluruh pasukan kami kembalikan ke kesatuan masing-masing. Mungkin itu arahan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat berjuang demi panggilan kemanusiaan, gerak terpadu pemerintahnya, masyarakat dan dunia usaha demi negara, wujudkan cita menuju ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Semangat